Oke, Tip, silakan kita Oke, mulai. teman-teman, apa kabar? Aduh, seneng banget nih. Halo, halo semuanya. Halo, Bu Halo, Evi, Bu. halo, halo. Halo, halo, teman-teman. Seneng banget malam ini kita ngumpul lagi dalam KVN Talk Show. Hari ini formatnya berbeda. Kali pertama-tama aku juga mau ngucapin welcome buat teman-teman yang mungkin baru join, baru pertama kali ikut talk show webinarnya KVN. Ya, itu adalah kuliner vegetarian Nusantara. Jadi kita adalah grup non sosial, non-profit organization group. Kita goalsnya cuma satu. Kita ingin teman-teman pelaku bisnis startup kuliner vegetarian ataupun vegan di Indonesia bisa sama-sama grow up, bisa sama-sama level up. Nah, itulah yang menjadi fondasi kita, yang menjadi misi kita dalam grup Cafe ini. Dan dalam bentuk realisasinya adalah kita setiap bulan, setiap ada kesempatan kita akan mengadakan webinar-webinar, akan mengadakan talk show menarik dan tentunya mendukung buat perkembangan bisnis kita. Nah, teman-teman, malam ini spesial. Kalau 4 sebelumnya kita lakukan webinar, yaitu satu arah, ada narasumber sharing tentang satu topik tertentu. Nah, kali ini kita akan talk show, kita akan ngobrol santai dengan dua narasumber hebat, dua narasumber yang sangat-sangat apa ya, bisa bilang praktisi. Praktisi yang pertama adalah Bapak Andi Ho, Bro Andi Ho. Halo Bro Andi. Halo, kita sama-sama dulu nih. Halo. Nah, itu adalah founders dari Hejo Fresh dan Hejo Eatery. Tapi apa itu Hejo Fresh, apa itu Hejo Eatery, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua adalah Ibu Ayu Prasmeswari. Halo Ibu Ayu, apa kabar Bu? Halo. Oke, nah halo teman-teman. Nah, kita udah mendatangkan dua narasumber yang luar biasa. Nah, sebelum kita mulai talk show ini, aku ingin sedikit inilah ya, tata etika dalam Zoom. Yang pertama adalah teman-teman diharapkan sebisa mungkin kalau kita bisa nyalakan video, kita boleh on cam, kita sama-sama menghormati narasumber yang sudah join di sini, dan juga supaya kita bisa kenal muka nih teman-teman, kenal muka, wajah-wajah ganteng, wajah-wajah cantiknya, supaya grup ini makin solid. Nah, kita juga diharapkan untuk tidak makan dan minum selama acara berlangsung. Nah, teman-teman, sesi kali ini sangat santai, sangat casual, tapi tetap kita sersan ya, serius tapi santai gitu ya. Nah, oke, kita langsung nih teman-teman. Tadi udah ada gangguan teknis, hujan sudah melanda Jakarta, tapi semangat kita tidak dilunturkan oleh hujan itu, luar biasa banget. Oke, kita langsung nih teman-teman. Kita akan mengundang Ibu Ayu. Halo Ibu Ayu, apa kabar Bu Ayu? Halo, Boleh di baik. Nah, teman-teman, bagi ya teman-teman yang belum kenal sama Bu Ayu, aku kenalkan sedikit nih. Kelihatan nggak spotlightnya? Aku izin stop share ya. Stop share-nya gimana ya stop? Oke, nah, halo Bu Ayu. Nah, teman-teman, kalau kemarin pernah ikut gathering ya, yang ikut gathering, ada salah satu produknya Bu Ayu adalah abon floss. Nah, flossnya Bu Ayu yang vegan ya, vegan. Nah, ini adalah produknya Bu Ayu. Nah, sebelumnya teman-teman kamu kenal juga nih, Bu Ayu ini asli dari Solo ya Bu Ayu ya, dari Solo ya. Saya aslinya Malang, malahan kok. Aslinya Malang, asli Malang, domisili Solo. Nah, yang menarik teman-teman, produknya Bu Ayu ini kemarin juga sempat ngobrol sama Bu Ayu, ternyata seru banget perjalanan bagaimana memvalidasi market, bagaimana membuat produk abon itu sendiri sangat menarik sekali. Dari awalnya R&D sendiri, lalu akhirnya sekarang sudah bisa diimpor ke lebih dari 3 benua. Ya, sebentar lagi ada di Asia, terus ada di Eropa, ada di New Zealand, dan sebentar lagi mau ke Amerika, teman-teman. Itu sangat luar biasa. Kita boleh beli tepuk tangan virtualnya, teman-teman. Tepuk tangan virtual. Iya, tepuk tangan virtual. Halo Ibu Kingitsuya, ada di sana. Nah, Bu, boleh sharing Bu, ngobrol sama kita nih, perkenalkan diri, mungkin sama produknya apa sih Bu, biar kita makin kenal gitu Bu. Nih. Selamat malam teman-teman. Isi semuanya yang udah menyempatkan waktu buat hadir di Zoom malam ini. Perkenalkan, saya Ayu Prameswari. Saya founder dari Gading the Vegan. Saya sekarang saya di Solo tepatnya. Cuman saya aslinya Jawa Timur. Gitu. Jadi produk kita tuh abon vegan ya. Tapi ini bisa dikonsumsi sih buat vegan, vegetarian juga bisa. Ya sebenarnya semua orang bisa konsumsi.
kita sih ambilnya dari apa sayuran sama buah juga. Ini masih ada satu lagi varian yang belum kita launching sih. Mau apa Insya itu? Allah kan ada deh. Ada deh. Jadi nggak penasaran nanti. Iya, ya. Jadi sekarang sudah ada 3 ya Ibu ya. Ada Ada cempedak. 3. Jadi bahannya semua kita ambil dari petani lokal. Mhm, Jadi mhm. kita sini kan banyak petani sayuran tuh. Itu awalnya sih kasihan juga. Mereka harga kan tidak stabil. Terus kalau mereka udah emosi kan biasa dibuang ya tuh. Benar, 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 Dibuang-buang, benar. aku kan sayang gitu loh. Iya, 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 iya. Ambil, kita trial, kita bikin ya ini dapatnya varian-varian abon kita ini. Terus sebenarnya dari kayak jantung pisang sendiri kan itu sebenarnya makanan jadul ya. Benar Bu. Makan udah lama pernah apa ya sering dinikmati sama mbah-mbah kita. Saya coba bikin apa ya tampilan abon itu yang apa ya beda penyajian, beda bentuk, terus juga tahan lama. Jadi mau kemana-mana itu juga enak kalau mau makan ini gitu loh. Kita tahu Iya. sendiri kalau kita sebagai vegetarian itu kan ini pengalaman saya pribadi sih kalau mau makan kemana-mana bingung ya. Jadi Benar, benar Bu, benar. sebenarnya abon ini sebenarnya kita konsumsi sendiri sih, kita bikin sendiri, kita konsumsi sendiri. Terus saya mikirnya iya ya kenapa kok enggak kita bikin kemasan yang bagus, kita kita apa kembangin produknya sampai layak jual kayak gitu kan. Akhirnya itulah akhirnya jadi seperti ini sekarang kayak gitu. I see. Wah, seru banget nih, Bu. Jadi teman-teman tadi kalau sempat dengar Bayu bilang tuh bahwa kalau pedagang-pedagang sayur, terutama petani sayur itu harganya tuh fluktuatif sekali. Jadi kalau misalnya dapat harganya murah atau ada yang busuk itu biasanya langsung dibuang ya. Bener gitu ya Bu Ayu ya. Nah, daripada dibuang kan sayang teman-teman. Nah, Bu Ayu coba upayakan supaya bisa diolah kembali menjadilah abon the vegan ini. Ini aku nyobain kemarin tuh dapat yang banana blossom tuh yang jantung pisang. Menarik banget ternyata jantung pisang bisa diolah jadi abon. Abonnya tuh enak lagi. Bener-bener enak. Nah, Bu Ayu boleh share nggak sih Bu, kenapa sih bikin abon tuh awalnya gimana Bu? Kok bisa ngubah cempedak jadi abon, ngubah jantung pisang jadi abon tuh cerita gimana Bu? Itu Emang tadi punya ilmu tulisan apa gimana Bu? enggak sih. Aku Enggak orangnya ya? trial gitu loh, suka trial apa ya makanan ini. Selama ini aku makan, cuman apa ya nggak tahu ide itu muncul gitu loh gimana sih caranya biar makanan ini bisa dinikmati semua orang. Terus kita juga orang tuh nggak parno duluan jantung pisang kok dimakan kan begitu kadang banyak loh yang mikir kayak gitu bener itu Iya, kan iya, udah iya. nggak itu kan ada yang bilang itu apa udah nggak layak dimakan padahal padahal kayak jantung pisang kayak cempedak itu buat nambah produksi ASI bagus banget loh itu Oh iya, produksi ASI ya Bu ya? ya betul Oke, oke. terus Nah, Bu itu awalnya produksi sendiri Bu ya? Berarti R&D sendiri, terus produksi sendiri gitu ya Bu ya? bener jadi dulu awalnya malah kita bikin itu iseng sih kok Iseng ya, iseng iseng berhadiah nih Bu. iseng terus apa namanya aku coba share ke teman-teman Hmm, aku coba share Gimana padahal akhirnya? oh apa Pak gitu oh ini abon dulu kan waktu dulu itu kan masih basah kita bikin masih masih basah abonnya Oh, basah abon basah ya. abon basah terus kan nggak tahan lama tuh nggak tahan Betul. akhirnya ya itu putar otak gimana ya caranya biar abon ini bisa awet bisa tahan lama tapi rasanya juga tetap enak gitu Ah, iya, iya, iya. Sudah dari kayak berapa lama Bu ini ngolah abon The Vegan ini Bu? ya
kita bikin abon vegan ini mulai tahun 2019 kok. Baru 2019. 2 tahun November kan. Berarti baru sekitar 3 tahun ya Bu ya, jalan 3 tahun ya. Tapi Iya, 2 tahun malah, 2 tahun dua. malah, baru 2 tahunan ya. Tapi 2 tahunan, tapi ekspansinya sudah sangat keren banget Bu. Itu boleh share nggak Bu? Itu asal awalnya gimana sih Bu bisa melakukan ekspor produk-produk seperti ini ke luar negeri itu ceritanya gimana tuh Bu? Itu boleh banget sih, sebentar, sorry. Ini kucingku. Waduh, saya mau Sebentar, ikut sebentar. show teman-teman. Iya, dia mau ikut. Dia mau ikut ya. Iya, dia mau Nah, ikut. Bentar. Oke, bentar. Dulu sih awalnya kita ikut kompetisi-kompetisi gitu. Oh, banyak ya Bu ya. Aku lihat nih teman-teman kalau lihat juga nih kompetisi dan yang pernah diikuti oleh Bu Ayu dan The Vegan nih ada 20 top best new food innovation ya di Singapura ya Bu ini ya. Di ya ini Singapura terus ada 100 produk unggulan Bank Indonesia, Provinsi Jateng, top 10 of best femina scale up business, Sri Kandi Award ya Bu ya, Sri Kandi Award sama 8 best pekan kebudayaan nasional. Nah, ini boleh ceritain nih Bu, asal awalnya tuh ikut kompetisi gini gimana Bu? awalnya ikut kompetisi itu juga dari IG sih, banyak sebenarnya. Dari Instagram ya Bu ya? Dari Instagram banyak banget apa, informasi-informasi, biasanya dari kementerian itu banyak banget kok. Sebenarnya itu juga penting banget kita ikuti sebenarnya loh ya, kalau kalau buat kayak saya pribadi kan, mereknya baru, barangnya aneh kata orang kan ya, barangnya Benar-benar. aneh. Jadi kita mikirnya gimana sih caranya branding yang cepat, yang bisa bantu kita untuk orang banyak tuh biar tahu piye caranya. Nah, itu akhirnya itu aku ikut kompetisi itu satu-satu. Pertama ya itu lolos FSI dulu, masuk 100, diikuti kok Andi. Itu tapi aku masuk 100 tok itu. Tapi nggak apa-apa Nah, Bu, suatu pencapaian. Nah, lalu awalnya bisa import, bisa ekspor tuh dari ikut kompetisi yang mana Bu? Biar kita incer nih Bu. dari BI, Bank Oh, Indonesia. dari BI. Dari Hmm, BI, lalu gimana tuh Bu ceritanya Bu? Dari ikut kompetisi BI sampai bisa ekspor itu gimana Bu? itu kita dari BI itu kita dapat pendampingan kok, dapat pendampingan, terus kita ada bisnis matching juga. Kita ditemuin sama agregator, sama buyer langsung, ada juga apa namanya diaspora yang ada di sana. Nah itu nanti Oh. kita biasanya mereka tanya perizinan kita yang ada apa. Satu yang mereka tanya itu perizinan halal. Ya walaupun beberapa negara itu enggak ditanyain sih, yang itu cuman sekarang lagi halal tuh lagi jadi apa ya referensi di negara-negara yang lain. Tuh. Waktu itu kita masih belum punya halal kok, waktu ikut Iya, iya, pendampingan iya. belum punya. Masih proses itu. Eh, tapi ya kok ya alhamdulillah ya. Habis itu sejalan tapi kita juga tetap prosesnya itu dipercepat juga, akhirnya kita dapat halal, kita bisa ikut salah satu yang apa namanya yang bisa diekspor gitu. Itu pertama kali diekspor kemana Bu? Pertama kali ke New Zealand. Ke New Ke New Zealand, Zealand ya Bu? ke New Zealand ini belum jadi binaan BI, Oh, belum waktu jadi. belum jadi binaan. Nah, yang jadi binaan BI ini kita masuk ke pasar Singapura. Itu Singapura. kalau ke Jerman ini eh, kita dapatnya buyer dari Clubhouse malahan kok, dari Clubhouse Dari kita. Clubhouse. Iya, dari Clubhouse. Yang wow, Banyak orang. radio-radio. Heeh. Oke, oke. Jadi kita ikut ikut itu aja, member-member apa kayak Coinbase kan banyak tuh di negara banget beneran. Ya di situ kita ya ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing gitu. Akhirnya mereka penasaran sendiri, akhirnya ngechat terus ingin tahu rasanya ya apa, terus ya itu deh, ya begitulah ceritanya.
Jadi kayak Tapi ini ya Bu ya. Iya, gimana Bu? piye ya kalau aku bilang itu dibilang sulit ya sulit, dibilang mudah ya mudah gitu loh kok. Yang penting Hmm, intinya sih kalau kita sekarang ada usaha, ada produk gitu aja ya. Kalau kita sekarang ada produk kayak makanan kering, kayak kayak apa? Kalau kita punya eh, pandangan mau ekspor, berarti kita harus lengkapin dulu aja deh apa perizinannya itu, ya, terus biar ya. tanya badan usaha, Hmm, terus minimal eh, expirednya itu minimal 1 tahun hmm, tuh, hmm, hmm. expired minimal 1 tahun, terus kandungannya apa aja, terus ada nutrition fact, ada halal itu tadi, terus izin dari BPOM, ERT pun sebenarnya nggak masalah kok. Iya, 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 iya. Tapi ERT produksi berarti gimana? produksi sekarang ini Bu ya, ada pabrikan Bu atau home industries atau bagaimana Bu? Kita ada sih, ada rumah industri sendiri. Hmm. Ada rumah industri sendiri. Dulu awalnya ya masih rumah industri. Terus Di Solo ya Bu ya? ya kita ada di Solo. Ya itu kalau di home industri kan udah nggak memungkinkan ya kok. Soalnya Ya, kita udah jalan ke sana gitu. oke. Keren Kan banget juga Bu Ayu. Benar-benar teman-teman kita lihat dari cerita Bu Ayu barusan baru 2 tahunan, baru produknya baru 2 tahunan berasal awalnya iseng-iseng ngelihat banyak sayur yang kebuang di pasar, kebuang dibuang sama pedagang, kayaknya sayang, coba diolah, coba dibikin sesuatu supaya bisa mendapatkan suatu hal yang produk baru, jadilah abon-abonan, abon dari cimpedak, abon dari jantung pisang, abon dari sayur-sayuran. Nah, ternyata dalam waktu 2 tahun, Bu Ayu dan The Vegan sudah join banyak sekali kompetisi-kompetisi yang tarafnya internasional dan nasional, dari BI, perbankan, ada Femina, ada Sri Kandi. Nah, dan ternyata produknya sangat cukup diterima. Walaupun produknya vegan, nah sekarang kita banyak banget teman-teman yang merasa bahwa kalau produk vegan tuh nggak bisa diterima, tapi sekarang sudah berubah. Malah produk vegan yang makin diincar, makin diincar, makin diincar. Karena apa? Karena kualitas dan manfaatnya orang semakin aware. Nah, dalam waktu 2 tahun, 2 tahun The Vegan berhasil melakukan ekspansi ekspor, tidak hanya ke Asia, tapi juga ke New Zealand, ada juga yang tadi ke Jerman, hanya bermodalkan Clubhouse ya, hanya aplikasi Clubhouse yang kita di sana bisa sharing, kita bisa ngobrol. Nah, dapat buyer ternyata. Dan kalau boleh sedikit bocoran teman-teman ya, kemarin ngobrol dalam waktu dekat semoga jadi The Vegan akan ekspor ke benua Amerika, akan ke benua Amerika. Negaranya mana nanti kita tunggu nih. Dan sambil nunggu produk-produknya The Vegan, yang selanjutnya Bu ya, aku penasaran banget nih, padahal mau ada produk varian baru dari The Vegan. Nah, pasti enak, pasti sedap, pasti mantap. Nah, terima kasih Bu Ayu. Nanti kita kembali lagi ke Bu Ayu. Nah, aku pengen sapa narasumber kita yang kedua nih. Halo, Bro Andi. Nah, masih muda, kita panggilnya Bro aja ya. Masih ganteng sama kayak saya kan. Halo Bro Andi, apa kabar? Halo, halo. Halo, halo. Halo, apa kabar Bro? Baik, Lagi di baik. mana nih? Di Bandung, Jakarta? Bandung, adem, Bandung juga. hujan-hujan Oke, sama pertama-tama naik. mau ngucapin kongres dulu nih Bro. Hejo History buka di Jakarta akhirnya ya, di Karet dan di Kemang ya, di Bangka ya, luar biasa. Dalam waktu berdekatan, di saat bersamaan langsung buka ekspansi 2 titik di Jakarta. Keren banget nih Bro. Nekat aja, nekat. Pusingnya aja. Iya. Nah, teman-teman bagi yang belum kenal, Andi ini adalah salah satu founder dari Hejo Eatery dan Hejo Fresh. Apa itu Hejo? Nanti kita minta Bro Handi buat share deh ke kita. Lucu deh. Lucu dong. Aku mute ya. Nah, Bro Andi mau share ini? Mau share ini ya? Share screen ya? Mungkin dibantu aja pokoknya sedikit-sedikit kalau Boleh foto dong. produk dari IG aja. Boleh. IG kita aja ya. Oke, kita lihat IG-nya Hejo Fresh ya. Nah, baik. Nah, Bro, ini boleh cerita nggak nih Bro Andi, awal-awal tuh gimana sih lahir Hejo itu ceritanya gimana tuh? Sambil Ya. kita tunggu screen-nya. Nah, Ya, gimana tuh? mungkin cerita sedikit ya dari saya sama istri ini meritnya 2017. Dia sebenarnya udah lama vegetarian gitu. Kalau gua belum ya kan. Dari 2017 itu baru mulai
tahu lah apa itu makanan vegetarian segala macam, baru mulai dikit-dikit lah gitu. Tapi sampai tahun 2019 itu memang belum ada komitmen sama sekali gitu, baru sedikit mengurangi secara tidak sengaja lah gitu. Nah, di 2019 barulah ada dikit-dikit ngerasain kok makanan plant based atau vegetarian itu opsinya dikit banget ya gitu, terutama di Bandung gitu. Jadi mau cari makanan vegetarian itu lumayan susah gitu. Nah, di situ karena gue seneng makan gitu ya, seneng eksplor bisnis juga, mulai kepikiran nih kenapa enggak gitu cobain bidang yang baru gitu kan, bidang yang baru. Waktu 2019 sebenarnya udah mulai kita coba bikin Szechuan food dan vegetarian gitu. Itu di 2019. Cuman memang belum terlalu serius waktu itu karena waktunya terbatas. Waktu itu masih fokus bisnis yang lain gitu. 2019. Nah, puncaknya itu turning point itu di 2020 pas pandemi, memang waktunya lebih banyak, jadi mulai diseriusin lah gitu. Di awal Maret 2020 mulai coba HelloFresh itu launching gitu. Jadi kita coba dagang lah, jual beli makanan-makanan vegan, vegetarian, kita kumpulin, kita jualin di Tokopedia, di Shopee. Nah, itu baru awal 2020 tuh. Gitu. Nah, ini kan IG-nya ya, Nah, ini HelloFresh. teman-teman HelloFresh ya. Kalau di sini kita jualin produk orang lain aja, semua yang ada, Oh, siapapun. jual Donald Trump ini apa gimana? Kenapa? Jual Donald Trump ya atau gimana ini? Bukan ya? Iya, ini konten aja. Canda ya teman-teman ya, biar nggak kaku Ya. kan. Nah, jadi HelloFresh tuh konsepnya seperti apa tuh? Jualan Basically ya kayak supermarket aja, kayak Alfamart. Cuman kita memang online dan juga kita kurasi semuanya, pastiin semua produk yang di dalam toko kita itu udah vegan atau vegetarian. Di situ nanti ada kategorinya juga, ada yang khusus non bawang, ada yang plant based milk, ada yang produk-produk dari brand mana, misalnya dari Green Rebel atau dari Hejo, dari mana kita bikin kategorinya lah. Tapi dikurasi semuanya pasti plant based gitu, nggak ada sama sekali mengandung kaldu atau apapun itu hewani gitu. I see. Gitu, Itu adalah iya. konsep awalnya banting setir Awalnya. ya bro ya, dari bisnis sebelumnya. Nggak ada background F&B sama sekali ya bro ya? Kalau sekolah memang perhotelan sih. Oh, sekolahnya perhotelan. Tapi Habis abis itu, lulus pun nggak bisnis di bidang F&B gitu, bisnisnya di tourism. oh di tourism malah ya? Iya, di tourism. Tourism malah habis itu COVID ya bro ya? Berarti ini COVID. Hejo produk COVID ya bro ya? Betul, tentang COVID. Di 2020 itu jadi waktunya ada, peluangnya juga kita ngerasa ini bakal bagus buat jangka panjang. Kebetulan dari pribadi juga udah jalanin bisnis 10 tahun, memang pengen punya bisnis yang lebih ada dampak sosialnya lah gitu. Jadi kepikiran wah kenapa enggak gitu, Hejo di bidang plant based bisa membantu memberikan dampak sosial lah di bidang, terutama bidang makanan. Terus waktu itu juga pandemi, kalau travel itu yang pertama yang kena, ya kan, yang terakhir yang pulih. Sampai sekarang aja belum terlalu pulih ya kan, baru sedikit pulih. Karyawan waktu itu lumayan banyak, jadi ya udahlah, benar-benar itu yang nge-push lah. Yang selain poolnya ada peluangnya, tapi ada yang nge-push juga di kantor, karyawan banyak, gimana caranya biar bisa tetap berkarya lah mereka gitu, biar nggak ada kerjaan gitu kan. Jadi ya udah langsung aja launching HelloFresh di Maret, terus dikit-dikit jalan berkembang, di Oktober baru mulai yang Hejo Eatery gitu. Oh, Hejo Eatery. Hejo Eatery Ya. ini adalah ini ya, konsepnya adalah tempat makan ya, bisa makan gitu ya, datang makan. Betul, gitu ya. cuman memang ya kita juga manfaatin yang ada, karena kantor kan tadinya kantor travel, jadi nggak cocok kebetulan buat bikin dine in di sana, pandemi juga, jadi kita bikinnya online juga sama. Kita jualan di GrabFood, di GoFood, tapi kita sempat buka cabang juga di food court di Riau Junction, udah gitu kan di Jakarta pun yang di Kemang itu bisa dine in sih, walaupun kecil lah gitu. Gitu. I see. Nah, keren banget sih ini bro, dalam waktu nggak nyampe 2 tahun sudah melakukan dua bisnis model yang berbeda ya. Yang pertama HelloFresh adalah groceries, kita bikin supermarket yang curated, yang terkurasi,
yang lulus sensor dari Hejo, yang dimana itu produk-produknya pasti vegan, pasti enak, pasti ngiler. Ini barusan lihat sebentar udah ngiler banget teman-teman. Rasanya pengen nyemil gitu ya. Nah, lalu selisih berapa, berarti sekitar 8 bulan, lalu melakukan ekspansi di Eatery, adalah food court ya, online Grab Gojek, dan juga sekarang sudah ada di 3 tempat, 3 titik ya. 2 di Jakarta, 1 di Bandung. Keren banget emang, Hejo keren banget. Nah, dengar-dengar baru menang nih. Kongres pertama, lagi-lagi mau ngucapin selamat buat Bro Andi, buat timnya Hejo, FSI ya, juara 1 FSI 2021. Itu salah satu, itu merupakan kalau menurutku adalah kompetisi food startup paling bergengsi di Indonesia. Diikuti oleh seluruh startup, dan nggak cuma startup, bahkan yang udah sustain pun, yang udah keren-keren pun masih ikut kompetisi itu. Dan 2021 pandemi dimenangkan oleh Hejo, juara satu, luar biasa. Boleh teman-teman, kita boleh tepuk tangan, mana iklep-klep. Kita boleh tepuk tangan virtual. Thank you. Itu ceritanya gimana bro, bisa sampai ikut mutusin buat ngikut itu gimana tuh? Ya, sebenarnya di awal di akhir 2020 itu udah sempat lihat yang kan ada satu penyelenggara tuh namanya Ultra. Ultra itu dia semacam akselerator lah, atau yang ibaratnya memberikan edukasi di bidang F&B kan. Nah, salah satunya juga dia ada yang Bu Ayu ikutan tuh kan, ada New Food ya kalau nggak salah. Sempat mau ikut yang itu, cuman nggak sempat nih waktu itu, nggak keburu lah, kita belum ada apa-apa. Jadi saya ngikutin kan informasinya dari Kemenparekraf sendiri. Ada acara yang selanjutnya adalah FSI atau Food Startup Indonesia, itu gabungan antara Ultra dan kementerian. Nah, saya waktu itu ya coba aja ikut gitu kan, Tujuan utamanya sih sebenarnya untuk belajar ya kan, untuk belajar bidang F&B ini gimana biar lebih bagus lagi, biar bisa scale up dan sebagainya. Kita ikutan. Memang kebetulan temanya dari FSI 2021 itu lebih ke food sustainability gitu. Jadi mungkin itu salah satu alasan utama lah kenapa kita bisa, walaupun kita nggak nyangka gitu ya, kok bisa juara ngalahin orang lain yang ibaratnya omset itu udah jauh banget gitu, udah jauh banget dibanding kita gitu sih. Kebetulan ya kita mungkin yang paling cocok, dan kedua juga mungkin dari kemarin istri saya itu Jessie presentasinya juga mungkin bagus sekali gitu. jadi mungkin bisa menggugah juri-jurinya kali, mungkin seperti itu. Ya, keren banget. Jadi teman-teman kalau yang belum pernah dengar, FSI adalah tadi dikatakan bahwa kerjasama antara Food Accelerator Ultra dengan Kementerian Pariwisata untuk mencari food startup, untuk mencari food startup yang terbaik di seluruh Indonesia. Nanti akan dikonekkan, dipertemukan dengan banyak sekali stakeholders, ada pemegang saham, ada distributor, ada investor. Nah, berharap tujuannya satu, yaitu sama-sama ingin membuat food startup semakin maju di Indonesia. Dan dikompetisikan, dan juaranya lagi-lagi Hejo. Modalnya plant-based, dengan temanya food sustainability, bagaimana makanan itu bisa terus sustain. Dan menurutku vegan adalah, vegetarian dan vegan merupakan salah satu kriteria yang paling kuat di situ. Nah, berawal dari, katanya ngomongnya iseng-iseng, tapi sangat, menurutku banyak sekali sudah kesiapan dari tim Hejo. Nah, ada yang bilang kan, kita pernah dengar quotes adalah, kesuksesan itu adalah pada saat persiapan bertemu dengan kesempatan. Nah, aku rasa dari semua persiapannya Hejo dan tim, dan Bro Andi dan tim sudah mempersiapkan semuanya, bertemu dengan kesempatan emas, bisa join FSI, akhirnya kesuksesan Hejo sampai sekarang. Sungguh-sungguh sangat luar biasa sekali. Ini harus menginspirasi kita, semoga bisa menginspirasi kita buat terus berkarya, terus berkarya. Nah, Bro, boleh share nggak nih, awal-awal ini masih baru, harusnya tuh masih belum 2 tahun, harusnya masih sangat ini banget. Kayak gimana sih struggling di awal-awal itu, gimana sih? Karena memulai suatu bisnis yang baru di bidang F&B, apalagi itu awalnya adalah retail ya, kita jualan di supermarket, dan habis itu selanjutnya adalah produknya adalah makanan gitu, food service. Nah, itu struggle-nya gimana sih bro di awal-awal, boleh share ke kita? Struggle-nya sih memang banyak ya, dari A to Z, karena ini kan industri yang baru buat saya, ya kan, industri yang baru, jadi semuanya masih banyak meraba-raba gitu kan, jadi belajar ulang lagi semuanya, dari production-nya, dari marketingnya, semuanya, walaupun di bisnis sebelumnya banyak yang sama-sama, kita sama-sama pakai Tokopedia, pakai Instagram,
sama-sama manajemen ngatur orang ya kan, cuman banyak perbedaannya juga, terutama dari ngatur manajemen kitchen ya kan. Kitchen itu gimana biar rasanya biar bisa konsisten terus, gimana caranya ngatur orang-orangnya, which is tipe orangnya kan berbeda sama sebelumnya, lebih banyak kerja di office, kalau sekarang lebih banyak kerja di dapur, dan tipe-tipe orangnya berbeda. Ya masalah-masalah operasional seperti itu sih yang selalu sampai sekarang masih lumayan struggling juga ya kan. Selain itu juga lumayan sulit untuk berkembang, itu awal-awal banget lebih susah lagi untuk bikin orang-orang terdekat kayak ini makanan apa sih gitu ya. Ya nggak usah jauh-jauh dari orang tua saya sendiri aja yang bukan vegetarian aja, mereka kayak kamu ngapain sih gitu ya, ngapain sih bisnis ini gitu, nggak ada kesannya, nggak ada peluang yang cukup baik lah untuk masa depan gitu. Nah awal-awal ini ya mungkin agak sedikit sulit di edukasinya, tapi saya sih yakin memang butuh waktu gitu. Betul. Nah, Jadi lebih kayak dua hal ya, kalau lihat. Pertama adalah bagaimana teknis operation-nya ya, di dapur, di lapangan, dan selanjutnya ya, adalah mengenai edukasi market. Nah, mengenai edukasi market ini menurutku adalah PR kita semua di sini. PR yes, kita semua pelaku bisnis F&B, terutama F&B di bidang vegan, vegetarian, plant based, ini adalah PR kita bersama buat mengedukasi lebih banyak lagi market-market di Indonesia. Yang keren adalah setiap tahun growth untuk perkembangan vegan, vegetarian di Indonesia itu selalu increasing. Increasing 11-13% berdasarkan riset kemarin. Nah, pada saat COVID ini increasing-nya lebih dari 20%. Artinya apa? Artinya market ini akan masih banyak banget yang bisa grow. Dan ini memberikan kita kesempatan buat Grab bisa lebih banyak lagi. Nah, Bro Andi dan tim sudah melakukannya dengan sangat baik. Kita jangan ketinggalan teman-teman, kita harus catch up, kita harus tingkatkan diri kita harus ambil setiap kesempatan yang ada. Nah, kembali ke Bu Ayu nih. Bu Ayu, tadi aku belum sempat nanya nih. Bu Ayu, pada saat awal-awal struggle-nya gimana sih Bu membangun bisnis The Vegan itu, apalagi abon-abonan dari sayur. Nah, itu struggle-nya gimana Bu? Pasti kan orang enakan abon sapi, enakan abon daging, ngapain pakai abon jantung pisang. Nah, itu struggle-nya gimana Bu? Aku nggak kebayang tuh. Gimana tuh Bu Ayu tuh, boleh share ke kita mungkin? Itu wah sulit sekali itu kok, benar. Mindset orang itu udah berbeda kali ya. Mereka itu ya itu kemarin aku pernah sharing di grup ya. Mereka lihat judulnya The Vegan itu kayak horor gitu loh katanya. Gimana Bu? Lebih horor daripada Terowongan Casablanca kayak ini. Mereka itu mikirnya kok apa sih daging tuh lebih enak, terus ya toh, terus mungkin lebih murah gitu, mudah didapat, enak, murah, terus ya mungkin nggak bosen-bosen juga kali ya, rasanya juga bisa macam-macam. Tapi kalau abon sayur sama buah itu opo kan begitu toh. Ya waktu itu kita sih itu tadi satu-satunya jalan yang saya tempuh waktu itu ya. Saya tuh penasaran, mosok sih nggak ada pasar, maksudnya kok nggak ada peminatnya, itu nggak mungkin juga gitu loh. Pasti ada, tapi mungkin saat itu kita masih belum ketemu, itu aja sih. Jadi itu salah satu cara sing tak tempuh ya ikut kompetisi yang diadain sama kementerian, terus malah kalau dari daerah sendiri aku malah pasif kok, malah enggak. Iya, Levelnya internasional ya Bu Ayu ya. Nasional. aktifnya malah di provinsi sama di pusat kementerian gitu. Ya kok yang dilalah itu dari provinsi sama dari kementerian-kementerian itu, mereka itu tertarik banget gitu loh. Ide itu kok sok gitu sih mereka waktu awal kita bisa ketemu gitu, kami bisa ketemu. Itu jadi ada kompetisi apa kita ikuti. Benar katanya aku Andi tadi, awalnya kita itu niatnya belajar. Benar. Awalnya kita niatnya belajar, terus awalnya niatnya itu kita mau kenalin ini loh, ada produk ini sebenarnya yang mungkin kalau dari sisi kita sendiri itu kan lebih baik dikonsumsi daripada yang lainnya itu gitu loh maksudnya. Jadi
ya edukasi juga sama masyarakat itu yang paling paling sulit itu kok. Dan Ya. masyarakat kan sebagian besar makan daging ya. Betul, betul Bu, betul Bu. Jadi Nah, memang kembali lagi ya, PR kita bersama edukasi marketnya ya Bu ya. gitu. Jadi ya memang ya itu gampang-gampang susah kalau aku bilang ya. Oke, oke. Oh iya Bu, ada yang menarik Bu, kemarin ngobrol chat katanya Ibu ikut kompetisi, terus begitu ada penjurian, kayaknya itu kalau ngomong vegan tuh kayak di dalam tanda kutip diskriminasi. Kayaknya ini barang apaan gitu, dalam dapat diskriminasi seperti itu. Nah Ibu mungkin boleh share ke kita Bu, karena benar Bu, kita juga pernah merasakan bahwa ih gila, orang memandang sebelah mata makanan vegan vegetarian, padahal manfaatnya jauh lebih besar. Nah, boleh cerita nggak sih waktu itu kondisinya gimana Bu sampai dapat diskriminasi kayak gitu Bu? Ya, aku yang nyangka loh itu beneran. Saya kira tuh Gimana kalau tuh ceritanya? namanya juri ya harusnya itu mereka objektif. Kalau Betul. kalau bukan penjurian dan menyesuaikan judulnya apa itu toh. Lah judulnya kompetisi itu ide bisnis inovasi dari bahan pangan lokal begitu kan. Oke. Ada salah Jadinya satu yang apa yang ada ini tuh tapi jurinya kelihatannya sih bukan apa ya kalau aku bilang bukan orang profesional di bidangnya kali ya. Jadi ya itu langsung kok pakai nama vegan sih gitu. Itu kan orang lihat aja udah horor. jadi Itu gara-gara namanya ya Bu ya? jadi gara-gara merek terus ini kan apa kenapa kok nggak diganti dengan judul yang lebih familiar sama orang lain. Terus ya saya memang produk kita memang untuk yang dikonsumsi apa yang konsumsi memang kita khususkan untuk teman-teman vegan vegetarian khususnya gitu kan. Terus orang-orang yang ingin beralih pola hidup vegan dan vegetarian itu bisa pilih produk kita. Toh sebenarnya dari tumbuhan ini pun itu manfaatnya juga sama dengan yang selama ini ada gitu loh. Malah lebih banyak tumbuhan daripada yang mereka makan selama ini. Gitu Nah, sih. benar-benar. Gitu ya Bu ya, Jadi tetap ya, optimis aja dengan produk kita. Iya, iya. Itu mungkin karena ini ya, melakukan diskriminasi sangat menyelekit sekali, padahal kan manfaat dan benefitnya kok jauh langsung sekali. Nah, teman-teman, bahwa di dunia kompetisi, di dunia luar sana memang akan banyak sekali kita bertemu hal-hal seperti itu. Tapi jangan sampai hal tersebut menyurutkan iman kita, menyurutkan keyakinan kita akan ya, produk kita. Ya, karena kita sudah melakukan, kita udah put effort, kita sudah put semua tenaga, pikiran buat produk kita pasti akan berikan yang terbaik. Nah, jangan sampai karena ada cibiran, ada hal seperti ini membuat kita tuh mundur. Nah, inilah yang keren. Nah, kembali lagi nih ke Bro Andi nih. Bro Andi, boleh di-share nggak sih produk-produknya apa sih sebenarnya yang ITERI ini? Aku sambil share screen deh, tadi IG-nya. Ya, tadi di foto-foto tuh boleh sekalian. Nah, ngomong-ngomong foto, ada yang nanya juga nih. Nah, teman-teman sambil ngeliat foto-foto, kita boleh nanya juga nih teman-teman. Kita boleh Q&A, kita boleh tulis di room chat. Nanti kita akan langsung tanyakan pada narasumbernya. Nah, Bro, sebenarnya Hejo Eatery adalah kalau bisa dibilang kayak tempat dan dine-in, kita makan. Nah, tapi produknya apa sih Bro sebenarnya Bro? Konsepnya Ya. gimana sih di Hejo Eatery ini? Kalau konsep utamanya itu kita plant-based everyday comfort food, gitu ya, guilt-free everyday comfort food. Jadi misi dari Hejo Eatery itu ingin ngebuktiin ke orang-orang banyak, ya kan, bahkan ke orang-orang yang non vegan kalau makanan plant-based itu enak juga ya, gitu. Dan harganya harus bisa dikonsumsi secara sehari-hari, nggak bikin kantong bolong gitu. Iya, betul. Nah, jadi kan mindsetnya sekarang itu yang orang belum vegan itu makanan vegan itu mahal ya kan, jadi cuma buat sekali-sekali for lifestyle. Nah, kita nggak mau, kita mau jadi daily consumption gitu. Jadi harganya harus affordable, kalau mereka beli setiap hari aja bisa gitu, nggak kantong bolong. Nah, makanannya konsep utamanya kalau di Jakarta memang kita udah fokus ke Indonesian food kan, comfort food kita kan mayoritas masakan Indonesia. Jadi ada ayam geprek, ada sate yang unggulan gitu, ada sate sate magudas sambal dabu, ada nasi padang, ada ayam kalasan, ada pempek. Ini nasi padang ya Bro ya ini ya? Iya, ini nasi padang. Ini yang atas ini nasi jambalado ya kan, jambalado hijau. Ini ya jambalado ya. Ya, gitu. Wow, Ayam geprek. like.
Ya, Oke. thank you. Oh, jadi konsepnya adalah makanan-makanan comfort food yang Indonesian banget ya. Ya, Pasti. Ya, memang itu adalah yang ini ya, menjadi comfort food-nya orang Indonesia ya makanan-makanan seperti ini. Ya gitu ya, Iya. Bro ya. ya betul. Oke, Biar oke. tujuan utamanya adalah biar kita bisa mengenalkan makanan plant based ke sebanyak mungkin gitu. Pertama kan kuncinya kenapa comfort food? Jadi mereka nggak terlalu kaget pada saat coba itu udah biasa makan ini, cuman proteinnya kan kita ganti kan. Nah jadi nggak terlalu kaget. Setelah coba, ternyata mirip juga, terenak juga ya gitu. Plus harganya juga nggak bikin kepala pusing gitu kan. Nah jadi itu semoga bisa jadi jembatan lah buat mereka mencoba dan tahu dan merubah pandangan yang sebelumnya kurang oke, kurang bagus biar jadi lebih baik. Nah, kita kurang lebih. I see. Untuk sekarang ini sudah ada berapa SKU? Udah berapa menu, Bro? Di Jakarta. Jakarta. Menu utamanya ada 5, tambah pempek 1, 6. 6 menu ya. Ini Batagor ini belum masuk nih. Batagor ini vegetarian. Kalau harapannya sih pengen dicoba diganti jadi vegan baru masuk Jakarta gitu. I see. Ya, Jadi kecuali di Hejo Fresh itu udah ada kalau Batagor. Itu khas Bandung lah, itu juga lumayan populer sih kalau di Bandung. Oke. Ini memang disiram kuah gitu ya, Bro ya? Ada 2, jadi ada yang bumbu kacang, ada yang kuah. Gitu. Oke. Rempah. Biasanya kalau Batagor kan saus bumbu kacang ya, tapi ini kuah nih menarik banget. Ya, kalau di Bandung kan suka ada namanya Batak kuah gitu, Batagor kuah gitu. Ini Batak kuah nih, Batagor kuah gitu ya. I see. Ya. Menarik banget ya teman-teman ya. Kayak Kingsley kan, kalau Kingsley kan suka ada kuahnya juga tuh gitu. Oke, nah ini sekalian nih Bro, udah ada pertanyaan yang masuk nih Ya. dari Kak Hani. Katanya Hejo Eatery ini menarik banget fotonya. Boleh tahu fotografernya dengan siapa ya? Dengan Bro Andi sendiri ya Bro ya? Bukan. Cari fotografer. Di PM aja nanti dikenalin. Di Bandung sih cuma. Fotografer Bandung ya? Iya. I see. Oke. Nice banget sih. Memang foto-fotonya menarik. Menggugah selera ya teman-teman. Yang foto-fotonya memang menggugah selera banget nih. Ini kali ya? Ini apa ini? Ayam ya? Ini konten sih ini. Konten ya. Nah, tapi selain di menu-menu kita lihat juga bahwa Hejo Fresh Hejo selalu memberikan konten-konten yang menarik ya, konten-konten yang sangat-sangat relevan dengan kita sebagai vegetarian. Nah, ini menarik banget sih teman-teman. Jadi nggak cuma jualan-jualan produk aja, tapi juga memberikan edukasi kepada kita. Nah, gitu. Nah, Bro, setelah menang FSIA, what's change, Bro? Apa yang berubah, Bro, setelah juara 1 FSIA itu apa yang terjadi, Bro? Apa yang terjadi? Banyak distraksi yang pasti. Banyak distraksi ya? Distraksi gitu. Jadi intinya memang kena ada exposure ya, yang positifnya itu exposure-nya lumayan meningkat ya kan, banyak orang lebih tahu, lebih mau coba, lebih respect dengan makanan vegan gitu ya. Distraksinya mungkin dari kalau FSI itu kemarin banyak group of investor lah ceritanya mau invest gitu ya, banyak dari mereka yang tertarik gitu, tapi bisa jadi distraksi juga lah selama sebulan terakhir gitu. Tadi selama sebulan tuh ngurusin itu ya, udah distraksi ya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Rara Sakti. Bayu, Bro Andi, boleh cerita di proses mana yang paling berat, paling sulit ketika membangun bisnis sampai sukses pada saat ini? Bro Andi tadi udah share ya bahwa yang paling berat adalah pertama adalah mengenai operation, bagaimana bagaimana teknis di lapangan, dapurnya seperti apa, staffingnya seperti apa, dan yang kedua adalah edukasi market. Nah, memang edukasi market ini adalah menjadi PR kita semua di sini buat terus memberikan edukasi kepada khalayak ramai bahwa bikin vegetarian memberikan benefit yang sangat luar biasa dan manfaat yang sangat luar biasa. Gitu ya, Bro Andi. Ada yang mau tambahkan mungkin? Yes, betul. Ya, salah beberapa poinnya itu sih. Ya. Oke. Nah, buat Bu Ayu, boleh di-share, Bu? Yang paling berat apa sih, Bu? Menjalankan ini, apalagi membangun ini, yang paling berat apa, Bu? Yaitu edukasi orang kita, edukasi market itu yang abot. Cara mengatasi. Oh iya. Tanya itu tadilah balik lagi sama
apa kebiasaan 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 orang-orang ya gitu. Kita pun kemarin kalau kalau yang abon ini kan memang aku pinginnya biar apa ya bisa menggantikan yang itu gitu loh. Kan ada nih ceritanya dari keluarga kita sendiri sebenarnya ada yang sakit ya sudah sepuhnya. Jadi beliau tuh kalau nggak makan daging tidak mau gitu. Berhubung Oke. berhubung beliau sakit terus aku tuh waktu itu iseng juga bikin bikin abon itu kan. Abon iseng tak cobain lah ke beliau. Mbak coba deh. Iki opo katanya gitu. Ini apa katanya gitu. Ini daging toh katanya gitu. Ya dari situ juga idenya itu keluar gitu loh. Jadi memang paling berat edukasi market juga. Aku itu yang paling upload itu. Terus kalau pandangan orang sih aku kira jangan jangan terlalu dihiraukan deh kalau kalau itu bikin kita down ya. Soalnya nanti efeknya ke kita sendiri gitu loh. Efeknya kita sendiri aduh kayak kayak aku kemarin ya, kayak aku kemarin ada juri yang seperti itu. Ya memang waktu itu ya kaget sampai segitunya gitu ya. Tapi aku pikir kalau aku dengan begitu aku terus mundur, kita kalah dong. Kita nggak jadi berjuang ceritanya ya. Jadi akhirnya efek negatifnya ke kita, mereka nggak ada efek apa-apa, kitanya yang rugi. Gitu sih kalau aku. Jadi nggak usah terlalu dihiraukan lah kalau yang negatif-negatif seperti itu. Baik. Terima kasih, Bu. Semoga menjawab ya, teman Kak Larasati ya. Semoga menjawab. Jadi, teman-teman kita kalau diperhatikan benar-benar bahwa ini adalah dua jenis F&B yang berbeda. Bu Ayu dengan produk The Vegan-nya merupakan kategorinya adalah food manufacture, yang mana itu ada package good yang bisa dijual sangat cepat sekali ya. Maksudnya kita bisa melakukan ekspor import dengan sangat mudah karena barangnya sudah di package, sudah rapi, tinggal dikirim. Nah, satu lagi adalah Bro Hejo dari Bro Andi dari Hejo, itu adalah eatery, itu namanya adalah food service. Jadi menyediakan makanan untuk dimakan di saat itu, dikonsumsi saat itu juga. Nah, itu namanya adalah food service ya. Nah, selain itu Hejo juga memberikan frozen food. Jadi makanan-makanan tadi seperti batagor, seperti sate itu difrozenkan lalu dijual di Hejo Fresh. Jadi teman-teman tetap bisa menikmati kesegaran menu-menu Hejo yang harusnya food service harus bisa makan di tempat, tapi bisa dibeli di Hejo Fresh. Bener gitu ya, Bro ya? Nice. Betul. Nih, pertanyaan sudah mulai masuk nih. Wah, nih banyak banget nih pertanyaan. Nah, langsung aja kita satu-satu nih, banyak banget yang nanya tentang Bro Hejo. BTW dari Kak Sasi. BTW Ko Andi untuk masak menu-menunya Koko sendiri atau Cik Jess ya? Nah, ini ngomongin dapur nih, Bro nih. Mau di-share Kita berdua develop bareng-bareng ya kan, kalau udah nyoba saling kasih feedback lah gimana nih harus diimprove gimana gitu. Power couple ya, saling melengkapi, sama-sama masak, sama-sama coba cari yang terbaiknya. Keren banget nih. Power couple banget. Nah, ini banyak sekali nanya tentang Instagram, Bro. Bro Andi, IG-nya keren banget. Ada tim konten kreator khusus kah? Dari Kak Prima Laundry. Satu lagi dari Master Vegetarian mengatakan, halo Ko Andi, di kontennya menarik banget. Boleh tahu ini sendiri kah? Tim sosial media spesialis atau bagaimana? Ya, jadi ide awalnya atau maksudnya secara umumnya sendiri, cuman eksekusinya memang ada tim sih. Ada tim yang buat ngejalaninnya secara langsung gitu. Oke. Jadi tapi awalnya memang strateginya atau secara umumnya kita yang harus arahin. Itu in-house ya, Bro ya, atau gimana? Ada yang in-house, ada yang di outsource juga ya. Wow, keren banget. Jadi memang teman-teman kita nggak bisa pungkiri, semakin maju teknologi, semakin maju sosial media harus semakin ditingkatkan. Kita perlu konten-konten yang menarik, kita perlu konten-konten yang bisa mengikat customers kita. Nah, zaman sekarang ini, ngomongnya gini, terlalu banyak yang ada di luar sana, konten-kontennya terlalu banyak, tapi waktu kita mengkonsumsi konten itu terlalu sedikit. Jadi pastikan gimana konten kita tuh bisa semenarik mungkin, sehingga orang begitu lihat, wah dia pengen baca, dia pengen lanjutkan. Nah, kita lihat berapa kali tuh postingan Hejo tuh di grup ya, di grup suka
tersebar luas gitu ya, karena konten-kontennya benar-benar menarik dan kena sekali. Bagus banget. Nah inilah goals kita, menjadi PR kita juga sebagai pelaku bisnis, gimana kita bikin konten, nggak cuma jualan, nggak cuma dagang, nggak cuma foto produk kita, tapi bagaimana kita bisa mengedukasi market kita. Nah inilah yang menjadi PR kita bersama. Nah, oh halo, ternyata Prima Laundry itu naturholic. Halo naturholic. Oke, Kak Devina. Oh ini nih. Halo, oke, udah jawab tadi ya. Nah, oke, teman-teman, waktu tinggal 20 menit lagi. Kalau kita mau bertanya, kita boleh langsung chat di grup. Kita akan jawab, kita akan langsung tanyakan kepada narasumber kita. Keren-keren banget ini. Dua jenis bisnis yang berbeda, tapi dua-duanya melakukan kesuksesan yang sangat luar biasa. Nah, ini dua-duanya juga pernah mengikuti kompetisi dan mendapatkan sesuatu achievement yang luar biasa. Pertanyaannya selanjutnya adalah what's next? What's next buat The Vegan? Selanjutnya The Vegan mau ngapain lagi Bu Ayu? Kalau vegan selanjutnya pengembangan produk itu pasti kok. Mengembangkan produk ya? Jadi kita fokus ke abon, memang kita fokus ke abon, terus apa sih yang bisa kita bikin abon lagi gitu loh. Jadi kita sediain buat peluang-peluang pasar di luar sana yang mungkin bisa kita masuki, itu kita masuk. Cita-cita saya sih sama suami itu pinginnya tuh kita bisa masuk ke semua market. Jadi nggak cuman penikmatnya bukan cuman teman-teman vegetarian aja ya, tapi orang yang belum kenal, yang belum tahu vegetarian itu seperti apa, mereka bisa jatuh cinta sama makanan-makanan yang plant-based ini. Itu saya kalau sekarang sudah masuk kemana Bu, The Vegan Bu? Sudah bisa dibeli di mana The Vegan? Di Hejo ada. 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 Laku Bu produknya. Laku banget ya The Vegan ya. Kalau modern market gimana Bu? Di modern market kita ada di farmer ada, tapi farmernya ada di Semarang sih. Di farmer Semarang. Terus di Jakarta tuh di Sesa ID ada. Terus Sesa ya. Sehatnya Cilina juga ada. Itu sih kalau di terus kalau di Bali itu ada CFV. Halo CFV. Di Bali kan ada. Oke. So next buat The Vegan adalah terus mengembangkan produk-produknya dan terus goalsnya tadi adalah pengen ada di setiap lini market ya, modern market, traditional market, semuanya ada di The Vegan. Jadi bisa menggrab lebih banyak lagi customers, bisa membuat lebih banyak customers untuk bisa menikmati produk-produk vegetarian dan vegan, terutama The Vegan, abon The Vegan ya Bu ya. Oke. Nah, orang-orang yang kira-kira merasa aneh kok, terus mereka udah mencoba produk kita, paling enggak mereka akhirnya beralih pikiran, oh sebenarnya enak juga kok ya gitu loh. Jadi enggak se ekstrem yang mereka pikir selama ini begitu kan. Gitu sih. Iya. Jadi sebenarnya tidak semenyeramkan itu ya Bu ya, nggak sehoror itu ya ngomongin vegan vegetarian, tidak sehoror itu ya. Bahkan adalah menyenangkan sekali ngomongin vegan vegetarian. Oke, thank you Bu Ayu, semoga sukses terus buat vegan ini. Aku excited banget ya dengar semangatnya Bu Ayu, dari semangat awalnya iseng-iseng bantu pedagang sayur yang sayang dibuang produknya, diolah-olah, kilik, ketok sana ketok sini, bisa jadi produk, bisa diimport hampir mau ke 4 benua, luar biasa. Ibu Ayu dan The Vegan ini benar-benar contoh sukses ya, kisah sukses bagaimana dalam waktu 2 tahun mempunyai growth yang begitu besar, mempunyai pertumbuhan yang begitu besar. Tapi benar-benar panutan banget nih Bu. Kita harus banyak-banyak belajar. Nanti kalau ini boleh nanya langsung, boleh nanya ya Bu ya? Boleh private ya Bu ya? Boleh dong. Oke. Nah sebelum kita lanjut what's next buat Hejo, ada pertanyaan nih dari Bro Ferry nih. Saya nanya teman Bro Andi dan Bu Ayu, ada nggak kemungkinan selain memang presentasi dan bisnis kalian yang bagus bisa memenangkan kompetisi ini? Karena teman-teman
yang main di plant based product, di mana saat ini lagi booming. Gimana Pak? Saya bingung bacanya ini. Oke, bentar ya teman-teman ya. Ada nggak kemungkinan? Oh, maksudnya gini, mungkin teman-teman buat Bro Andi dan Bu Ayu nih, selain presentasi yang bagus, bisnis yang bagus, bisa memenangkan kompetisi. Kompetisi ini mungkin maksudnya kompetisi plant based ya Pak ya? Pak Ferry mungkin boleh nanya langsung Pak. Halo, ya. Pertanyaan saya, halo, suara saya dengar? Kedengeran Pak? Ya, gini, saya ingin bertanya kan memang saya lihat memang selain mungkin dari kualitas produknya, terus ide bisnisnya memang menarik dari kedua teman kita ini, ada kemungkinan nggak memenangkan pertandingan ini itu memang karena memilih produk plant based yang dimana produk-produk plant based ini memang lagi booming gitu loh. Ada ke arah situ nggak? Jadi menang kompetisinya karena memang kalian di jalur yang memang lagi in banget gitu loh. Itu pertanyaannya. Oke, thank you. Mungkin boleh langsung dijawab. Bro Andi mungkin yang lagi panas. Saya mungkin bantu jawab sedikit ya. Wah, kalau dari Ultra itu kemarin dia memang sebelum pitching itu dia bilang berkali-kali yang penting adalah investable gitu dia bilang. Dan tapi untuk menjawab, yes betul sekali memang salah satu karena dari FSC sendiri dia udah merancang kalau yang 2021 ini fokus ke food sustainability. Jadi memang kategori kita yang plant based ini menjadi salah satu faktor utama kenapa kita bisa menang gitu. Plus mungkin competition-nya juga belum terlalu tinggi gitu di saat sekarang ini gitu. Masih momennya pas, persaingannya belum banyak dan kita seize the moment ya Bro ya. Yes. Keren banget. Nah Bu Ayu gimana Bu Ayu? Boleh di-share waktu menang, waktu banyak ikut kompetisi gimana Bu? Apakah karena produknya vegan atau memang ide bisnis dan presentasinya yang menarik? Kalau presentasi menarik, kalau ini dari saya ya, kalau dari saya, kalau selama ini yang saya ikuti itu dari ide inovasi inovasi produknya. Jadi kita sih kompetisi kemarin nggak apa ya, nggak khusus plant based gitu enggak. Jadi macam-macam, ada yang abon daging juga, terus ada yang ya macam-macam lah, intinya bukan kompetisi khusus plant based. Tapi mungkin dari juri-juri yang contohnya yang Femina kemarin itu mereka memang melihatnya begini, mungkin ini sesuatu yang unik gitu aja, sesuatu yang unik, terus kok bisa sih kepikiran sampai ambil apa bikin produk ini, terus nanti pasarnya itu mungkin kalau di Indonesia untuk saat ini sangat lambat gitu, tapi ada kemungkinan besar kalau ini dibawa keluar itu banyak yang peminatnya begitu. Jadi mereka juga melihatnya dari sisi bisnisnya juga kali ya, perkembangannya bagaimana. Yang ide itu tadi, ide produknya itu kalau dari saya yang ikuti kompetisinya begitu. Oke, I see. Ini memang gitu ya Bu ya. Aku pernah dengar tuh bahwa apa katanya? Sedikit lebih beda, lebih bagus daripada sedikit lebih baik gitu ya. Jadi ini produknya udah beda terus lebih bagus juga, luar biasa nih. Pak Ferry semoga menjawab Pak pertanyaannya Pak. Oke, thank you. Nah, so selanjutnya kita lanjutin nih. So what next buat Hejo, Bro Andi? Selanjutnya Hejo mau ngapain nih? What's the next step buat Hejo? Selanjutnya ya, dalam jangka pendek mungkin ya penambah distribusi ya kan, selain mungkin buka cabang lagi biar lebih dekat. Sekarang baru di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Kemarin mau coba kasih teman-teman juga lumayan, oh ternyata jauh banget ya, gitu. Ongkirnya bisa 60.000, 100.000. Jadi mungkin memang penting banget kalau Jakarta harus ada titik-titik yang lebih dekat ya, Jakarta Barat atau Jakarta Utara. Dan mungkin kota-kota lain juga mungkin udah beberapa ada yang mau ngajak kerjasama. Mungkin jangka pendeknya itu. Kalau jangka panjangnya sih banyak opsinya ya kan, banyak opsinya. Yang pasti sih dari kita tetap inline dengan misi kita, ingin meningkatkan konsumsi plant based ya kan, mengurangi konsumsi daging di Indonesia.
gitu ya. Kalau kemarin Bu Nilam ngomong itu hejokan Indonesia gitu. Nah, misi utamanya sih itu, caranya bagaimana bisa berbagai macam, tapi yang pasti kita semua sesama pemain plant based ini, vegan vegetarian, harus bekerja sama lah. Bagaimana caranya mengembangkan bersama gitu. Kita semua nggak bisa sendiri. Bagaimana cara saling mengisi kekosongan gitu ya, bukan saling sikut, tapi saling mengisi kekosongan. Karena secara umum ya, kalau contohnya Hejo aja, Kota Bandung, pesaingnya kan sedikit sebenarnya, pemainnya itu lagi, bahkan kita kenal. Tapi kadang-kadang suka bingung gitu, kok kenapa produknya harus sama persis gitu ya, padahal masih banyak peluang buat saya. Kalau mau ngelis sekarang produk itu ada 1000 gitu yang bisa kita bikin plant based, kenapa harus sama gitu. Nah, jadi kita sesama pemain plant based itu harus saling mengisi, mumpung competition-nya belum banyak, belum besar, kenapa kita nggak saling ngisi gitu. Jadi orang yang mau makan plant based itu opsinya jadi makin banyak ya kan, dari Mexican, Western, Chinese, Japanese, Korean. Korean aja bisa dibagi lagi, Chinese aja bisa dibagi lagi jadi Sichuan segala macam. Jadi idenya banyak banget, yang itulah semoga bisa bareng-bareng lah kita semua untuk ngembangin plant based food lah. Semoga nanti Hejo juga kedepannya ada produk yang bisa bisa B2B lah, kerjasama juga dengan teman-teman semua. Keren banget. Misinya banyak banget nih. Pengen ekspansi distribusi, pengen produk baru lagi, pengen ada B2B, channel B2B, pengen ekspansi keluar kota juga, luar biasa Hejo. Siap, kayaknya Hejo benar-benar siap untuk menghejokan Indonesia nih sepertinya nih. Ini sampai ada yang chat, bro, ini truly natural organik siap berkolaborasi. Waduh, luar biasa. Ya. Semoga bisa berkolaborasi. Nah, teman-teman, inilah yang indah dari bisnis F&B, terutama di plant based ini ya. Kita ada grup ini, kita bisa saling kenal, kita bisa saling ngerangkul. Sekarang udah nggak zaman lagi sikut-sikutan, udah nggak zaman lagi siapa yang keren, siapa yang besar. Tapi sekarang lagi zamannya lah kita kolaborasi, kita saling merangkul, saling naik bareng-bareng, saling bahu-membahu. Nah, inilah yang menarik banget di bisnis ini. Di bisnis F&B, terutama vegan, vegetarian, plant-based, kita saling mengisi, kita saling menawarkan, kita saling memberi ide, bertukar pikiran. Nah, inilah yang membuat optimistik di dunia vegan, plant-based ini akan maju sangat besar sekali. Oke, nah ini udah ada yang bilang nih, menu masakan Hejo pakai bumbu papa resepi. Waduh, malah jualan nih Bro Martin ya. Nah, ya, keren banget. Nah, teman-teman, masih ada yang pertanyaan, masih ada pertanyaan lagi. Waktu untuk pertanyaan, silahkan, jangan sungkan, kita boleh raise hand juga, kita boleh juga chat di grup untuk bertanya langsung, karena jarang-jarang banget punya kesempatan ngundang narasumber yang keren, narasumber yang sudah menjadi praktisi langsung, walaupun dalam waktu 2-3 tahun bisnisnya, tetapi ekspansinya sudah sangat besar sekali, ekspansinya sudah di atas rata-rata ya, sudah rata-rata. Ini kesempatan yang bagus kalau kita pengen sharing, kita pengen bertanya, ini adalah momen yang sangat tepat. Nah, tadi kita udah ngomong what's next buat Hejo, what's next buat The Vegan. So, pertanyaanku terakhir nih, kalau nggak ada teman-teman, nggak ada yang mau nanya, nih aku nanya nih, mungkin harapan sih. Oh, saya mau. Silakan Pak Ferry. Langsung disalib nih. Pak Ferry, silakan Pak. Mau bertanya lagi Pak? Oh, kalau Pak Felix mau nanya, silakan. Pak Felix dulu. Oh, Pak, saya terakhir aja Pak. Saya mau nanya ke dua narasumber sih. Jadi ini kan menang banyak kompetisi nih, kan pastinya banyak yang menawarkan nih. Ini pertanyaannya boleh jawab boleh enggak sih? Mau diambil atau enggak sih gitu loh? Atau kalau diambil kenapa dan tidak diambil kenapa? Punya alasan tersendiri toh pastinya ya. Bisa di-sharing nggak? Oh, maksudnya investasi ya Pak ya? Iya. Kan yang jelas setahu saya ikut-ikut event seperti ini kan pasti banyak para investor yang tertarik toh. Nah pertanyaannya mau diambil atau enggak dan kenapa sih gitu? Boleh share nggak? Kenapa mau diambil dan kenapa nggak mau diambil gitu kan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Bu Ayu, gimana Bu? Mau? Kalau saya ya suatu saat pasti diambil deh kalau ada orang yang mau ya. Untuk sekarang The Vegan masih bootstrapping Bu? Masih ya, sendiri Bu? Iya, kalau saat ini sih saya kira masih belum. Ya kalau butuh cuman mungkin dari sisi kesiapan juga kita harus banyak mempersiapkan ya kalau untuk invest itu.
Terus saya kira kalau saat ini sih ya itu tadi, kalau saya belum belum siap untuk apa ambil investor begitu. Kalau ada ya mau banget itu. Oh ya Bu Soalnya ya. iya. Kenapa Bu? Kenapa mau diambil Bu investasinya Bu? Ya kenapa? Kenapa mau ambil investasinya? Karena kan banyak juga yang mikir, oh toh saya sekarang udah bisa jalan sendiri kok, buat apa lagi saya ambil uangnya, kan saya udah bisa jalan. Banyak pemikiran seperti itu. Nah, kalau dari Bu Ayu sendiri bagaimana Bu? Kenapa sih walaupun sekarang udah berjalan, sudah anteng-anteng aja, kenapa masih mencari investasi itu kenapa Bu? Buat pengembangan usaha sih kok pastinya. Rapid ya, memang kalau udah dapat kucuran dana segar, mau ekspansi cepet ya Bu ya. Iya, iya ada yang nawarin apa? Ya itu ke benua Afrika tadi, kemarin yang kita chat itu kalau jadi mereka minta 1 kontainer itu. Waduh, siap-siap 1 kontainer dikirim ya. Nah, itu kan pasti kita butuh ya, itu pasti kita butuh juga. Terus ya pengembangan bisnis kan nggak hanya di food manufacturing juga. Ya. Kayak Pak Ferry mungkin udah nyobain floss roll-nya vegan ya. Nah, ada kepinginan sih bikin bikin apa ya? eh apa namanya kayak toko roti begitu yang khusus vegan, dan itu kita juga pakai kita sendiri. Jadi lebih Itu ke ya Bu ya. pengembangan usaha aja. Bisnisnya The Vegan selain manufacture juga membuat food service ya Bu ya, bakery ya Bu ya. Yang dimana itu roti-rotian menggunakan produk-produk The Vegan. Oke, terima kasih Bu Ayu. Sukses terus nih. Pasti setelah disuntik dapat investasi, boom ini kayaknya udah siap go internasional. Setiap hari 3 kontainer, 3 kontainer, 3 kontainer, luar biasa. The Vegan. Nah, buat Bro Andi sendiri nih habis dapat investasi dapat menang juara 1, katanya banyak distraksi. Teman-teman, Bro Andi bilang distraksi itu ketemu investor loh. Ketemu investor dibilang distraksi. Gimana tuh Bro? Kenapa dibilang distraksi? Padahal kan tuh duit gitu. Iya, maksud distraksi karena kan harus pilih-pilih ya, harus pilih-pilih. Betul. Kenapa diterima, kenapa enggak? Kita pilihnya mereka punya misinya apa, ya kan? So far kebanyakan ya misinya profit oriented aja gitu ya, nggak ada dannya atau nomor satunya profit. Nah itu kita belum terima sekarang gitu, kita nggak terima karena fokusnya mereka hanya ke sana, sedangkan kita ini masih muda banget, masih baby banget. Jadi kalau mau profit cepet-cepet ya nggak akan bisa sekarang. Mikirnya untuk jangka panjang ya kan, mungkin profitnya bisa nikmatinnya mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu. Nah, jadi investor itu kan banyak macamnya, ada level-levelnya juga, ada tujuannya juga, macam-macam lah. Nah, yang kita cari itu yang strategic partnership. Jadi memastikan mereka bisa bantu kita apa sih selain uangnya gitu. Itu sih yang kita cari. Kenapa distraksi ya? Mungkin karena cukup lebih dari 2, lebih dari 3 yang kelihatannya mau, tapi kan butuh waktu buat ngobrol, buat negosiasi segala macam, ya itu lumayan memakan waktu dan energi juga. Sedangkan bisnis kita banyak yang masih harus dikerjain ya kan, mau buka cabang, mau ngembangin, mereka nuntutnya kita mau bagus, mau gimana. Kalau kebanyakan ngobrol gitu kan habis waktu juga gitu. Nah itu yang saya sebut distraksi. Setuju, iya betul. Iya kan. Gitu. Iya. Terlalu banyak meeting-meeting yang kemudian menjadi distraksi, membuat tidak efektif. Tidak fokus pada operationnya, malah fokusnya meeting-meeting terus. Gitu ya Bro ya. Tapi gimana Bro, sekarang setelah bertemu dengan banyak investor, apakah sudah ada titik terang Bro? Mungkin kalau boleh di-share untuk Hejo sendiri. Sementara belum sih. Belum ya? Berarti Hejo sekarang masih bootstrapping, masih menjalankan dengan modal sendiri, dan belum ketemu investor. Tapi looking for ya Bro ya, mencari ya? Ya. Mencari strategic partnership. Nah, teman-teman, strategic partnership itu berarti tadi dikatakan oleh Bro Andi, cari investor tuh ngasih uang, tapi nggak cuma uangnya aja. Kita nggak butuh cuma uangnya aja, kita perlu strategic partnership di mana investor itu bisa bantu bukan jalan kepada kita, mempunyai visi misi yang sejalan dengan visi misi produk kita, itulah yang menjadi lebih penting. Nah, kita bilang kita nggak cuma perlu money-nya, kita perlu smart money. Money-nya investor itu perlu yang smart juga. Kita pakai investor ini karena dia punya relasi ke sini-sini dan ini bisa membantu boost bisnis kita. Nah, itulah yang lebih penting. Nah, teman-teman, aku yakin
banyak sekali dari kita produk-produk kita dengar, kalau apalagi mungkin dengar kisah orang, wah enak ya punya produk dapat investasi terus duitnya banyak bisa ngapa-ngapain. Nah mungkin kita terpikir mau kayak gitu juga. Nah cuman disarankan lagi tadi Bro Andi udah bilang harus pilih-pilih juga sesuai dengan ininya kita, sesuai dengan produknya kita, sesuai dengan value perusahaan kita, sesuai dengan value produk kita. Itu lebih penting. Itu lebih penting. Jangan karena terima investor, saya terima investor besar, tapi ternyata produk kita disuruh ganti jadi daging-dagingan. Nah, jangan sampai kita terima investasi yang akhirnya merubah value dari perusahaan kita. Nah, menarik banget nih kalau ngomong investasi, ngomongin perkembangan bisnis sih sangat seru banget nih sama Bro Andi dan Bu Ayu, ini seru banget karena benar-benar rapid banget dalam waktu 2 tahun sudah bisa melakukan ekspansi seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Bu Eva nih. Saya Kitchen nih ngomongin Wonder X nih Bro nih. Wonder X produksi in-house Hejo kah? Ini kepo ini judulnya Bro. Bukan ya? Bukan, itu hanya konten aja. Punya Konten, orang oke. lain. Bukan Bu Eva, bukan. Aman ya. Keponya sudah terjawab nih harusnya. Oke, pertanyaan terakhir. Ini teman-teman udah jam 9. Pertanyaan terakhir dari aku mungkin buat kedua narasumber. Harapannya apa sih buat dari Bu Ayu sendiri buat market Indonesia itu seperti apa, dan silakan kalau pengen tutup dengan promosi produk The Vegan silakan Bu. Jadi harapan dan pesan buat teman-teman semua di sini. Kalau harapan saya sih semakin berkembang produk-produk vegan di Indonesia ataupun di luar negeri yang asalnya dari Indonesia, itu saya itu benar. Jadi peluang itu ada, jadi kita harus ambil dan yakin aja gitu. Wah. Jadi, oke. nah ya. Oke Bu. Terima kasih Bu pesannya, semoga harus totalitas deh gitu. Kalau kita memang punya produk, kita harus totalitas untuk besarin anak kita ini gitu aja. Benar. Kita udah punya produk, baby kita ini, produk kita besarin ya Bu ya. Nah oke Bu, mungkin boleh tutup dengan The Vegan Bu. Kalau mau ingin promosi di sini silakan Bu. Oh gitu. Oh iya. Semisalkan ini ada teman-teman yang tertarik untuk jadi reseller kami, itu untuk area Jawa Bali sih kita berikan ongkirnya. Minimal pengambilan 1 Oh, Jawa Bali free ongkir. Kita berikan ongkirnya. Ini harus free ongkir ya Bu ya, ke Jawa Bali 1 karton aja udah free ongkir, keren. Jadi biar lebih apa ya, lebih banyak juga sih yang bisa menikmati itu, nggak mikir apa, aduh jauh, ongkirnya jauh ya, kayak kok Andi tadi bilang, kalau kok Andi kan harus deket titik-titiknya tadi kan harus ada juga, sama juga vegan juga seperti itu. Oke. Terima kasih Bu. Semoga The Vegan sukses terus. Semoga kita bisa satu dus bisa dikirimin gratis nih. Aduh, makasih sukses terus buat The Vegan dan Bu Ayu dan tim. Oke, Bro Andi, gimana Bro? Harapannya apa nih buat pasar di Indonesia dan promosi tentang Hejo? Iya, harapannya sih ya di Indonesia bisa berkembang terus dengan cepat, ya kan di luar negeri semua udah berkembang. Semoga di Indonesia juga bisa berkembang lebih pesat lagi demi kebaikan kita bersama ya semuanya, buat lingkungan, buat kesehatan, buat binatang juga. Mungkin kita semua sesama komunitas bisa saling bareng-bareng edukasi kayak, dan juga tapi kita juga harus mungkin harapan bisa lebih open minded juga, karena setiap orang itu punya sudut pandang yang berbeda-beda. Kadang-kadang kita edukasinya nggak bisa terlalu frontal mungkin ya, beda-beda karena sudut pandang orang, harus pelan-pelan gitu ya. Nanti saya yakin sih lambat atau cepat pasti akan lebih berkembang lagi lah. Oke, mantap banget. Nah, terus buat Hejonya sendiri, silakan Pak. Hejo, kalau teman-teman punya produk, siapa tahu bisa dijual di Hejo Fresh, kita juga welcome, ya, bisa kerjasama, kolaborasi untuk dijual di Hejo Fresh. Atau punya teman-teman kalau ada punya tempat juga, siapa tahu mau bekerja sama, mau buka supermarket, mau buka Hejo Eatery atau apa ya, welcome, siapa tahu berjodoh untuk kerjasama juga. Wah, nice banget nih. Ini kita harus rangkul nih, harus bantu nih. Hejo mau ekspansi banyak titik. Semoga kita bisa bekerja sama bareng-bareng. Nah, thank you Bro Andi buat waktunya. Sukses terus buat
Hejo, titip salam buat Jessica dan tim. Sukses terus Hejo, Thank keren you, banget thank teman-teman. you. Teman-teman Sama-sama. jangan live dulu. Ada satu pengumuman penting nih dari jauh dari Pulau Dewata. Nah, teman-teman kelihatan nggak di sini? Nah, mungkin ada yang mau share di sini, Pak Ferry ya? Boleh jelasin Pak, ini ada apa di Bali nih Pak? Pak Ferry nih ke Bali demi ikut ini nih katanya nih. Oh, itu mungkin Bu Evi-nya langsung ya. Oh ya, boleh. Halo Bu Bu Evi, Evi. boleh di-share Bu? Boleh di. Halo, malam semua. Halo, malam Bu Evi. Ya, ini kita lagi coba bikin festival di bulan Desember. Karena tujuannya sih untuk lebih plan base-kan masyarakat ya, karena masih banyak orang yang masih tidak tahu bahwa vegetarian itu banyak pilihan gitu. Taunya mereka sayur-sayuran sama tahu tempe aja setiap hari. Walaupun warung, depot, rumah makan di Bali itu banyak bermunculan yang vegetarian, tapi tetap aja masyarakat umum itu masih banyak yang belum tahu gitu. Jadi kita mau coba untuk mengedukasi masyarakat supaya bisa lebih paham tentang vegetarian dan lifestyle-nya seperti apa. I see, keren banget nih. Aku lihatnya juga banyak. Ini Bu ada acara-acara menariknya, ada talk show, pola makan nabati dan kesehatan. Ini ada 2 dokter dan 1 mystery guest nih. Mystery guest-nya Bro Ferry ini ya. Nah, ini seru banget. Ini online ya Bu ya? Atau ini di tempat ya? Ini di tempat. Di bypass ya, di Cakra Hotel ya. Nah, teman-teman mungkin lagi di Bali atau pengen ke Bali, ini nggak boleh dilewatin teman-teman nih. Plant-based food festival vegan vegetarian di Bali. Ini pertama ya, Bu Evi ya? Pertama. Mudah-mudahan tahun depan bisa ada yang kedua. Amin, amin. Nah, selanjutnya ada talk show juga, peduli lingkungan dan diet kesehatan. Ini oleh ini ya Bu ya, mungkin ini narasumber siapa ya, Bu? Kalau yang peduli lingkungan, ini dari tim Ekoenzim. Oh, Ekoenzim. Pemanfaatan sampah organik yang di dapur itu dijadikan enzim yang sangat berguna untuk lingkungan. Oke. Nah, teman-teman nih growth Ekoenzim lagi bagus banget dan manfaatnya bagus banget. Kita sebagai pelaku vegan vegetarian sebenarnya paling enak waste dari makanan kita bisa buat makanan Ekoenzim ini. Ya. Nah, mau seperti apa peduli lindunginya? Kita boleh lihat, kita boleh datang pas lagi di Bali, kita boleh langsung datang ya Bu ya, datang, entah hubungi Bambu Vegan, ada kontak di sini juga, langsung ke hotel, bisa hubungi Bu Evi juga ya. Boleh hubungi Bu Evi. Ini juga ada sponsornya keren-keren, ada Bambu Rezeki, Dana Brata, Selin Kitchen, VGku, Papa Resepi nggak pernah ketinggalan, sama Setara. Nah, teman-teman, acara Plant Based Food Festival di Bali, satu langkah inisiasi yang sangat bagus. Ini merupakan langkah awal supaya perkembangan vegan, vegetarian, plant-based semakin besar, semakin jaya. Nah, inilah menjadi harapan kita semua. Oke, teman-teman, jangan live dulu. Kita akan mengabadikan momen indah ini. Teman-teman, bagi kita yang pengen foto bareng, kita boleh nyalakan videonya. Kita akan foto bareng, tampilkan muka yang terbaik, yang paling ganteng, yang paling bahagia. Iya. Waduh, halo. Oke. Woi, Ko Apin itu ganteng nih, Ko Apin tuh. Waduh, halo Kak Apin. Waduh, Ibu ini masih di toko nih kayaknya nih. Oke, teman-teman, kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke, kita siap-siap ya. Ayo, videonya dinyalakan, jangan sampai kelewatan. Waduh, naturally, hati-hati Pak, lagi di jalan. Oke, siap. 3, 2, oke lagi 3, 2, 1. Halo Bro Wilson, Pitabolik, I love you. Sekali lagi, udah baru nyala. 1, 2, 3. Oke, keren banget teman-teman. Terima kasih. Sebelum tutup, saya mau usul sama Bu Evi. Itu kalau bisa, kan kita teman-teman juga belum tentu ada yang bisa datang ke Bali tuh. Kalau memang mungkin bisa di live-kan di IG atau di apa, itu mungkin jadi opsi yang menarik. Kan kita juga pengen tahu ya. Yang nggak punya waktu bisa ke Bali gitu loh. Memang ada planning seperti itu. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Ya, kalau bisa, kalau boleh direkam nanti masukin ke kita punya YouTube kan boleh tuh Bu. Bisa, pasti kita usahakan itu. Ini satu lagi yang masalah tanggal 18 itu kan teman-teman banyak yang punya produk. Jika tertarik untuk jadi sponsor,
bisa langsung hubungin Bu Evi ya. Nanti mekanismenya seperti apa silakan. Ya. Itu ya Bu Evi ya. Itu yang lupa itu yang penting. Oke, teman-teman, kesempatan langka bagi kita yang ingin partisipasi langsung Day First Vegan Plant-Based Festival di Bali. Boleh langsungin, boleh Yang langsung bisa datang silakan ambil stand. Waduh, keren banget. Ada stand-nya lagi teman-teman. Bagi kita yang mau datang bisa dapat stand gratis ya Bu ya? Apa bayar? Gratis penjualannya buat event. Wah, luar biasa. Oke. Teman-teman, sungguh menyenangkan sekali malam ini kita bisa ngumpul. Sudah akhir tahun. Semoga kita bisa menyelesaikan tahun ini dengan sangat indah. Oke, terima kasih buat atensinya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa subscribe YouTube KVN ya. Teman-teman jangan lupa subscribe ya. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih sekali lagi Bu Ayu, Pak Andi, teman-teman semua. Thank you. Thank you, Pak Andi. Thank you, Bu Ayu. Happy weekend Sampai semuanya. ketemu. Happy weekend. Bye-bye. Bye. Aduh, thank you Bro Andi, thank you Pak Bu Ayu, senang banget. Sama-sama.